Nah, gigi kita ada berapa ya? Ada berapa gigi kita? Nah, sampai sini udah dicatat semua ya. Kita masuk nih ke gigi. Tapi gambar gigi gimana nih? Baik, kita coba ikutin di sini. Ini gigi yang di atas. Kita dari depan aja. 2 ini namanya thanaya nanti. Kemudian 2 lagi di sini. Nilai rubaiyah. Kemudian 2 lagi di sampingnya. Ini al-aniyab. Dua lagi di sini. Type dohik. Kemudian 6 gigi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini udah masuk gigi ngeraham. Kemudian 2 lagi yang paling belakang. Baik. Ini yang 2 ini dua yang paling depan ini disebut dalam bahasa Arab thanaya, gigi seri. Gigi seri. Nah, gigi seri yang paling depan, yang 2 itu. Gigi seri. 2 gigi yang paling depan. Ini paling banyak di sini. Paling banyak di sini. Ini bagian yang bawah lidah atau atas lidah ini gambarnya? Hah? Bawah lidah. Karena kalau atas harus ada rahangnya. Nah, kalau lidah kan enggak. Ada lidah dia kalau yang bawah. Nah, tapi sama aja sebenarnya. Atas bawah sama aja. Cuman gambarnya kalau antum lihat jangan pusing kalau gambar seperti ini. Ini berarti apa? Ini lidah gigi yang di atas karena ada rahangnya. Ini gigi yang bawah karena nggak ada rahangnya karena dia lidah di bawah. Baik. Itu gigi seri ya, thanaya namanya. Ini thanaya. Dia ada 2 gigi seri. Thanaya. Gigi seri yang paling depan. Geser lagi kanan dan kirinya. Ini makanya anak warnakan merah dan merah nih. Selang-seling karena lebih gampang. Ini satu, ini sama ya. Kalau yang seperti ini, sebelahan. Ini juga gigi seri, tapi namanya rubaiyah dalam bahasa Arab. Makanya dalam hadis apa? Sampai rubaiyah Rasulullah berdarah gigi serinya ketika perang Uhud. Nah, Rasulullah yang kenapa? Baju besi sampai membuat berdarah ke rubaiyah, gigi serinya. Ini gigi seri juga, tapi yang setelah dari 2 di tengah ini. Geser, di sini ada rubaiyah. Gigi seri juga. Gigi seri namanya tapi ar-rubaiyah. Jelas nggak di sini rubaiyah? Jadi 2 yang di sampingnya. 2 di samping. Sekarang berapa total gigi kita yang di atas? Yang di bawah? Ada 4. Baik. Ini intinya atas bawah sama aja ya. Baik. Kemudian sebelahnya lagi ada namanya al-aniyab, gigi taring. Atau al-aniyab. Nah, ini insya Allah antum tahu semua gigi taring. Coba kalau antum lihat 2 gigi seri, sampingnya gigi rubaiyah, sampingnya lagi gigi taring nih. Sampingnya gigi taring, suril. Kemudian ada ad-dhawahik. Ad-dhawahik.
Bener. Kemudian ini, dan dia tetap hitungannya samping-sampingan ya, samping-sampingan gini, kanan dan kiri, bukan dua-dua terus enggak, tapi sampingan. Sanaya dua gigi seri ini, rubaiyah gigi seri yang selanjutnya, ke sampingnya al-anyab gigi taring, ke sampingnya lagi ini udah mulai geraham. Akan tapi apa? Dalam bahasa Arab dibedakan gerahamnya. Nah, dua gigi geraham yang dhawahik. Dinamakan ad-dhawahik. Tapi ini cuma dua aja, nggak sampai belakang. Kenapa dinamakan dhawahik? Dia gigi geraham yang sering kelihatan kalau orang ketawa. Makanya dhawahik. Dhawahik itu ketawa-ketawa. Orang-orang yang ketawa. Kalau kita ketawa kadang gitu. Kelihatan nih dua gigi geraham awal. Gigi geraham depan namanya dhawahik dalam bahasa Arab. Nah. Kemudian ada 6 ini. 3 di kanan, 3 di kiri. Namanya at-tawahin. Gigi geraham juga ini. Gigi geraham juga. Tapi bahasanya at-tawahin. Nah, dia 3 setelah yang tadi dhawahik. Jadi gigi geraham yang awal nih yang depan namanya dhawahik. 3 gigi belakangnya namanya at-tawahin. Gigi geraham juga. Nah, ini masih gigi geraham. Sampai sini jelas? Dan yang terakhir, yang paling belakang, 2 di kanan, 2 di kiri, ini namanya nawajid. Gigi geraham yang paling belakang. Gigi geraham yang paling belakang. Gigi geraham yang paling belakang. An-nawajid. Di dalam hadis makanya apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, gigit dengan gigi apa katanya? Kata Rasulullah, bin nawajid, gigi geraham yang paling belakang. Kenapa? Karena itu paling kuat. Kalau kita gigit di gigi seri, gampang ketarik nggak? Gampang. Kalau kita di gigi seri yang rubaiyah, masih mudah ketarik. Kita ke gigi yang taring, kita gigit di situ, masih mudah nggak diambil? Masih mudah. Tapi Rasulullah bilang apa? Bin nawajid, pegang sunnah ini dengan gigi geraham yang paling belakang. Karena apa? Itu kuat banget paling belakang. Kalau ada gigit paling belakang, ada menarik, apa itu sulit? Karena dia gigitannya kuat dan dia paling belakang. Nah, ini bagian gigi, baik yang atas, baik yang bawah. Berarti berapa gigi kita nih totalnya dikali 2? Berapa nih kira-kira? 2, 4. 20 dong gigi kita. 2, 4, 6, 8. 8 tambah 6 14 tambah 4 18 dikali 2 karena atas dan bawah, jadi berapa? 36 gigi kita. Kalau orang ompong gimana bacanya? Orangnya ompong nggak ada giginya, gimana nih bacanya? Sedapatnya karena ada yang seperti itu. Anak punya murid di pesantren, giginya patah santri karena jatuh dari motor. Makanya asalnya kalau punya anak jangan dikasih motor ya, giginya patah sehingga ngucapin huruf ta, karena kan gigi seri nih, contohnya ta, dia ini gigi seri yang tanah ya, yang paling depan nih, dia nanti ujung lidah dia bertemu dengan pangkal dari gigi seri, maksudnya atasnya nih, ini di sini. Kemudian dia udah hilang nih gigi yang bawahnya nih. Sedangkan di sini tempat keluar apa? Huruf ta, huruf za di sini. Nah, ini ya sesuai dengan kemampuannya. Tapi masih dapat sebagiannya karena ada giginya sisa lah. Kalau menurut ompong itu sulit. Tapi Allah tidak membebani apa? Kecuali yang dimampu. Taib.
Ini untuk pembagian 3 bagian penting di mulut. Jelas insya Allah? Nah, makanya ini Allahu alam yang lebih tepat kita bagi apa? Tempat keluar huruf hijaiyah yang besar ada 4, bukan ada 5. Bukan ada 5. Kenapa? Karena yang bagi jadi 5 mereka apa? Jauf, rongga, halq, tenggorokan. Kemudian yang ketiga dia bukan mulut. Dia apa? Lisan, lidah. Yang keempat dia al-asnan, yaitu gigi. Yang kelima dia al-khayshum, 5. Sedangkan rahang atasnya nggak kebagian. Seperti itu. Jadi pembagian yang lebih tepat apa? Bahwasanya makharijul huruf yang besar. Yang besar maksudnya dia banyak nih di dalam yang besar ini. Kayak tadi tenggorokan ada 3 di dalamnya. Nah, ada 4. Ini yang lebih tepat. Baik, sekarang kita masuk makhraj yang pertama yang ada di mulut. Seperti biasa kita lanjut. Habis dari tenggorokan, maju sedikit ke lidah. Kita masuk ke tempat keluar satu huruf, yaitu huruf qaf. Huruf qa. Nah, di mana tempat keluar huruf qa? Yaitu pangkal lidah. Pangkal lidah ini. Pangkal lidah nempel dengan apa? Bertemu dengan pangkal rahang yang lembek, yang paling belakang. Bertemu dengan rahang yang lembek. Mungkin kalau ini lidah seperti ini ya. Nah, ini mulut. Jadi ini dia. Ini lidah. Dia naik dan dia nempel dengan rahang yang lembek. Perhatikan, rahang yang lembek. Adalah rahang yang lembek dengan yang keras ini dekat jaraknya. Jadi banyak kita dengar orang baca ka karena dia kurang ke belakang rahangnya. Tapi kalau dia ketemu yang lembek, dia jadi apa? Ko karena dia lembek. Ko seperti itu. Baik, kita coba. Ini gambarnya ceritanya lidah ya. Lidah ini rahang yang lembek nih di sini. Ada mudahnya, Anda sambil kasih lihat di buku ini. Nah, ini lidah nih, lidah belakang, dan ini rahang yang lembek. Kelihatan, Pak Hendra? Nah, ini warna biru ini tempat keluarnya nih. Dia nempel. Ko. Dan ini apa? Bukan kwa bukan. Tapi ko. Qi. Qu. Aqa. Iqa. Uqa. Aqqa. Aqi. Aqu. Baik, udah ketemu semuanya? Insya Allah mudah ya, kalau kita dari paling bawah nih berurutan, ini lebih mudah ketemunya insya Allah. Silakan Pak Hendra, ko. Agak jelas sedikit. Ditempelkan ko seperti itu. Masih belum dapat. Ti. Masih di tenggorokan ini Pak Hendra, maju sedikit. Ti. Dirasakan lidahnya, lidah yang paling belakang. Bertemu, ditempelin dengan langit-langit yang belakang. Ko, Qi, Ku, Ako. Cuma Pak Hendra ini masih ada dari hidung nih. Dan dia bukan dari hidung. Sambil latihan aja. Ini bukan Pak Hendra doang. Kemarin juga Pak Nafis sempat kena gitu. Makanya Masyaikh, Syekh itu ketika dengar orang Indonesia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka bilang apa? Ini berapa kali Syekhnya apa? Bilang. Kenapa orang Indonesia kebanyakan dari hidung semua keluarnya? Dulu Anda pas ngajar ketemu murid hampir semuanya dari hidung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semuanya dari hidung semua. Nah, tapi setelah diperbaiki dan dilatihan, dia berkurang dari hidung. Mungkin nanti sambil latihan Pak Hendra dikurangin dari hidungnya. Silakan Pak Nafis. Ko, Qi, Ku, Aqqa, Aqqa, Aqi, Aqu. Nah, barakallahu fiik.
Ki, Ku, Ak, Ik, Uk. Nah, untuk kol-kolah nanti insya Allah kita pelajari. Tapi secara mudahnya kol-kolah itu cuma apa? Dia nempel kemudian lepas. Itu hakikat dari kol-kolah. Sehingga akko, dia nempel langsung lepas. Seperti itu aja. Nah, silakan Pak Amri. Ko, Ki, Ku, Akko, Aki, Aku, Akko. Akko. Nah, Ko, ya. Ki, Ku, Ako, Aki, Aku, Ako, Akko. Fathah. Ako, Nah, Ko, bukan kho. Sekarang kita udah ke lidah nih. Ya. Ko, Nah, Ki, Ku, Ak, Aki, akki. Aki. Ini kalau kita lihat akki berarti dia apa? Dia kurang ke belakang sedikit. Akki. Aki, Aku, Aku. Aku, Ako. Ako, Ini kho. Akko. Ako. Gitu ketemu. Jadi nanti dilatih ya Pak Untung ya. Untuk huruf ko, dia bukan terlalu mundur, itu ke tenggorokan kedepanan sedikit, dia jadi kayak huruf kaf nanti ya. Baik. Sampai sini udah jelas ya. Selanjutnya kita maju sedikit. Maju sedikit, masih dengan bagian belakang lidah, masih aksol lisan. Cuma dia apa? Aksol lisan. Ada huruf kaf di sini yang di pangkal lidah bertemu dengan pertengahan antara rahang lembek dan rahang yang keras. Pertengahan. Makanya kalau kita baca k, dia ada nempel ke lembek, ada yang keras. Kita majukan sedikit ya. Dari ko, k, dimajukan sedikit. Nah, jadi ini lidah, lidah. Nah, mungkin seperti ini ya. Di sini ya mungkin. Kalau kita mudah ya. Ini antara rahang yang lembek dan rahang yang keras. Anda bisa lihat di sini. Nah, ini yang lembek, ini yang keras nih, pertengahan antara keduanya. Pertengahan antara yang lembek dan yang keras. Baik. Sekarang kita coba K. Kerasa nggak dia yang antara lembek dan keras? Kita coba dari ko, k. Anda rasakan perbedaannya? Ko paling belakang, k maju sedikit. Nah, tapi bukan Coca-Cola ya. Baik. K, ki, ku, ak, ik, uk, akka, aki, aku. Nah, silakan Pak dari Pak Untung, silakan. Ki, Ku, Aki, Aku, Ini terlalu ke belakang. Maju ke sini. Aku. Aku, Akka. Akka, Nah, barakallahu fiik. Pak Fajar. Ki, Ku, Akka, Aki, Aku. Nah, Pak Amri. Ka, Ki, Ku, Akka, Aki, Aku. Nah, Ka, Ki, Ku, Akka, Aki, Aku. nah, Ka, Ki, Ku, Akka, Aki, Aku. nah, Pak Hendra. Ki, Ku, Akka, Aki, Aku. Nah, alhamdulillah ini masih mudah ya insya Allah. Baik. Sekarang kita coba ambil surat buat latihan karena udah hampir jam 6. Atau mau ambil makhraj setelahnya? Ada 3 huruf tapi ya. Cukup dulu sampai 2 huruf ini ya. Kalau banyak-banyak nanti malah prakteknya kurang. Nah, kita cari yang ada huruf ko, kaf, gha dan kha.
Nah, bisa dibuka surat Al-Falaq kok. Nah, di Al-Falaq ini yang nggak ada huruf kaf aja yang udah kita pelajari. Baik, sudah dibuka semuanya? Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, di huruf ta kita ingat lagi bahwasanya ta tidak ada pengaruh dengan to enggak. Tapi to dibuka saja. Dibuka dengan ditahan huruf ta itu. Nanti kita ketemu insyaallah. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk di sini kul ya, dengan pangkal lidah yang paling belakang ketemu dengan rahang yang lembek. Kul a'u, dan dia perhatikan kul kembali lagi. Karena lam apa? Sukun. Lam sukun, qaf apa? Dhammah. Kita kasih dhammah ku, kemudian lam balik. Kul, karena lam nggak punya apa? Nggak punya harokat. Kalau kita kul, dia jadi ismam nanti namanya. Jadi kita kembalikan abis dhammah kembali. Kul a'udzu birabbil falaq. Silakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Nah, kha kita udah belajar ya. Khalaqa. Nah, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Nah, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, gha udah belajar. Ghasiqin idza waqab. Nah, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ketika nun berasjid ditahan sedikit. Syarrin naffatsat. Nah. Wa min syarrin fa juga ngalir. Nanti kita belajar sifat huruf juga setelah ini. Naffatsati. Nah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ain kita udah belajar ain. 'Uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, untuk huruf kaf kita belum dapat nih. Sebentar, kita sambil cari yang ada huruf kafnya.